hayya 'alal falah. Yang kedua yaitu Nabi Idris. Nabi Idris ini ya adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Ya, keturunan ke-6 dari Nabi Adam, yaitu keturunan dari Qabil dan Iklimah. Turunan dari Qabil dan Iklimah. Jadi Nabi Idris ini turunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam, atau Rasul Nabi yang kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Idris ini memiliki banyak kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Idris, yaitu Nabi Idris itu orang yang cerdas, mengetahui tentang alam, dan suka mengartikan tentang wahyunya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Idris ini juga manusia yang pertama yang bisa membaca dan menulis, ya, manusia yang pertama yang bisa membaca dan menulis itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Kalau Nabi Adam belum bisa, ya, dan anak-anaknya Nabi Adam belum bisa nulis, belum bisa baca, ya. Kalau ngomong bisa, tapi kalau baca belum tentu bisa. Tapi Nabi Idris ini adalah orang yang pertama kali bisa menulis dan bisa membaca, ya. Dan Nabi Idris ini yaitu orang yang pertama kali bisa menjahit pakaian. Karena zaman dulu itu sebelum Nabi Idris pakaiannya dari kulit hewan, ya, mengandalkan kulit hewan, ya. Tapi kalau Nabi Idris ini bisa menjahit, ya, bisa membuat kain, yaitu manusia yang pertama kali yang bisa menjahit pakaian, ya. Makanya Nabi Idris itu kalau ditanya apa kerjaannya, penjahit. Nabi Idris itu kerjaannya penjahit. Kalau Nabi Adam kan berdagang, ya. Kalau Nabi Adam kemarin itu kalau nggak salah bercocok tanam atau berternak, ya. Kalau Nabi Idris ini penjahit, ya, pekerjaannya adalah penjahit. Kemudian Nabi Idris ini orang yang pernah merasakan sakratul maut, ya, tapi dihidupkan lagi oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang pertama kali yaitu pernah masuk surga dan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nabi Idris yaitu ketika menerima wahyu pertama kali dari malaikat Jibril ketika berumur 82 tahun. Jadi diangkat menjadi nabi atau rasul itu umurnya 82 tahun. Kalau Nabi Muhammad kan umurnya 40 tahun. Kalau Nabi Idris itu diangkat jadi rasul atau nabi umurnya 82 tahun. Dan Nabi Idris ini adalah nabi yang sangat bersahabat dengan malaikat Israel, ya, penyabut nyawa. Itu sahabat, teman akrab, ya, sering ibadah bersama, ya, berteman. Kalau kita kan takut ya sama malaikat Israel, ya. Kalau Nabi Idris soulmate bahasanya, teman sejatinya malaikat Israel, sering bertemu, ya. Akhirnya ketika lama nggak bertemu dengan Nabi Idris, malaikat Israel ini minta izin kepada Allah Ta'ala untuk turun ke bumi karena kangen sudah ingin silaturahmi dengan Nabi Idris. Tapi waktu itu malaikat Israel ini berpura-pura menjadi manusia, manusia, ya. Jadi Nabi Idris nggak tahu kalau itu malaikat Israel, ya. Jadi silaturahmi di rumahnya, ngobrol akrab sampai 4 hari malaikat Israel tinggal di rumahnya Nabi Idris. Akhirnya Nabi Idris curiga, ya, curiga. Akhirnya ditanya, kamu ini sebenarnya siapa wahai Tuhan? Apa Tuhan? Akhirnya kata malaikat Israel, saya ini sebenarnya adalah malaikat Israel. Nggak tahu kawannya yang lama. Wah, akhirnya senang ini, ya. Nabi Idris senang, ternyata tamunya yang menyelama manusia ini ternyata malaikat Israel. Akhirnya Nabi Idris bingung, loh, tugasmu nyabut nyawa ini gimana? Kok kamu bertamu di rumah saya selama 4 hari? Nah, tugasmu nyabut nyawa gimana? Ya, kata malaikat Israel, saya menyabut nyawa itu gampang, bukan perkara yang susah, ya. Saya menyabut nyawanya orang itu ibarat saya memasukkan makanan ke dalam mulut. Jadi Nabi Idris itu nggak perlu ribet, Pak, ya. Malaikat Israel itu nggak perlu ribet nyabutnya nyawa, ya. Kan orang-orang maaf kan ada yang tinggal di Amerika, ada yang tinggal di Afrika. Terus kalau waktunya bersamaan gimana cara nyabutnya? Itu bukan kemampuan kita. Ya, itu kemampuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada malaikat Israel. Ya, jadi malaikat Israel itu gampang aja nyabut, ya. Ibaratnya mungkin saking besarnya itu malaikat Israel itu
ya seperti makanan dia masukkan. Jadi terserah mana yang dicabut, sudah waktunya tinggal ambil seperti dimasukkan aja. Ya, itu kehebatan Nabi malaikat Israel. Ya. Akhirnya Nabi Idris ingin tahu rasanya sakaratul maut, ingin tahu rasanya mati, tolong cabut nyawa saya. Ya, kamu kan malaikat maut, tugasnya coba cabut nyawa saya. Kata kata malaikat Israel, nggak bisa, ini ketentuan dari Allah Ta'ala. Yang sudah ditentukan, maka aku cabut waktunya. Kalau belum ya nggak bisa. Ya sudah, kalau nggak bisa, minta sama Allah Ta'ala. Kamu ngomong sama Allah Ta'ala. Akhirnya malaikat Israel naik, bertemu dengan Allah Ta'ala, mengatakan bahwasanya Nabi Idris ingin dicabut, ingin tahu rasanya. Ya, akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempersilahkan malaikat Israel untuk menyabut nyawa Nabi Idris. Akhirnya dicabut nyawanya. Setelah dicabut, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyawanya. Wah, setelah dicabut tahu rasanya sakaratul maut, menangis Nabi Idris alaihissalam ini. Langsung jadi takut, langsung ibadahnya tambah banyak dan merasa kasihan dengan umatnya, diajak terus untuk beribadah, beriman kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Dia telah merasakan sakit dari sakaratul maut. Sakitnya luar biasa, kata Nabi Idris. Memang sakaratul maut ini sakitnya luar biasa, Pak. Dalam hadis itu kata Nabi Muhammad, inna fil maut la sakarat, sesungguhnya di dalam kematian itu ada rasa sakit. Sakarat itu rasa sakit artinya. Jadi sakaratul maut rasa sakit ketika orang mau meninggal. Ya, kata Nabi Muhammad, sakitnya sakaratul maut itu seperti hewan atau domba yang dikuliti hidup-hidup. Sakitnya. Ya maaf Pak, kita aja kena parang itu cuma sobek 10 cm aja sudah teriak-teriak. Ya, minta dijahit, kalau nggak dijahit tambah sakit, itu dagingnya bisa keluar. Itu baru sobek kulit kita 10 cm. Bagaimana kalau seluruh kulit ini dikuliti? Nah, dalam riwayat yang lain seperti burung pipit yang dibakar hidup-hidup. Kata Nabi Muhammad, sakitnya sakaratul maut. Makanya Nabi Muhammad ketika sakaratul maut kan sampai pingsan 3 kali. Ya, sampai kata Nabi Muhammad, wahai Israel, perlahan cabut nyawaku. Kata malaikat Israel, ini cara yang paling lembut ya Rasulullah. Ya, cara yang paling lembut aja Nabi Muhammad sampai pingsan 3 kali. Tapi Nabi Muhammad, kenapa kok Nabi Muhammad merasakan sakit? Karena memang dikasih oleh Allah Ta'ala, disengajakan oleh Allah Ta'ala supaya apa? Nabi Muhammad itu merasa kasihan dengan umatnya. Ya, akhirnya ketika tahu rasa sakit sakaratul maut, Nabi Muhammad pada waktu itu langsung berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, setengah rasa sakit sakaratul maut seluruh umatku aku tanggung ya Allah. Nanti setengahnya kasihkan, tapi setengahnya aku tanggung seluruh umatku. Nah, itu memang disengaja oleh Allah Ta'ala, diberi rasa sakit supaya tahu. Akhirnya doanya Nabi Muhammad membawa berkah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini cuma merasakan setengah saja, karena setengahnya sudah dihilangkan oleh Allah berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Coba enggak, kita dapat full Pak, 100%. Jadi kita ini dapat 50% aja rasa sakitnya. Ya, tapi walaupun 5% sakitnya luar biasa. Ya, tapi kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad, aku hilangkan 50 setengah rasa sakit sakaratul maut dari umatmu, tapi tidak aku bebankan kepada dirimu, kata Allah Ta'ala. Karena saking cintanya Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Akhirnya setelah dicabut nyawanya, tahu rasa sakitnya, Nabi Idris ibadahnya tambah banyak. Ya, setelah merasakan sakit sakaratul maut, Nabi Idris minta lagi kepada Nabi malaikat Israel, wahai Israel, tolong bawa aku ke neraka. Loh, kata Nabi, malaikat Israel, ke permintaanmu ini aneh-aneh. Hidup di dunia mau dibawa ke akhirat, ke neraka. Nggak bisa, ini bukan urusan saya, kata malaikat Israel. Berangkat kamu kepada Allah Ta'ala, mintakan izin kepada Allah Ta'ala. Akhirnya berangkat, naik lagi kepada Allah Ta'ala. Akhirnya oleh Allah Ta'ala diizinkan, dibawa Nabi Idris ini. Jadi Nabi Idris ini Nabi yang pertama yang bisa masuk surga dan neraka. Ya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, satu-satunya Nabi selain Nabi Muhammad yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa masuk neraka dan surga. Akhirnya masuk neraka. Ya, ketika mau masuk neraka, belum masuk neraka, lihat malaikat neraka itu siapa namanya? Malik. Ya, malaikat Malik. Nabi Idris ini sudah pingsan duluan. Lihat mukanya malaikat Malik ini sudah pingsan. Saking seremnya malaikat Malik ini. Bayangkan Pak, ini belum masuk nerakanya loh ini. Baru kelihatan penjaga nerakanya aja Nabi Idris sudah pingsan, saking takutnya itu. Akhirnya ketika bangun dari pingsannya, lihat neraka lagi, pingsan lagi. Melihat siksanya Allah yang luar biasa. Ya.
Karena memang dalam riwayat malaikat Malik itu nggak pernah senyum. Ya, penjaga neraka ini nggak pernah senyum mukanya. Ya, malaikat yang nggak pernah senyum cuma malaikat Malik aja. Yang lainnya masih bisa senyum. Tapi kalau penjaga neraka ini nggak bisa senyum malaikat Malik ini. Ya, bayangkan Nabi Idris lihat mukanya aja sampai pingsan. Ya, akhirnya bangun lihat neraka pingsan lagi. Siksanya luar biasa. Kenapa? Neraka ini panasnya luar biasa. Sampai dalam riwayat hadis itu satu tetes dari api neraka itu kalau dicuci dengan air 70 kali kemudian taruh di bumi, bumi ini bisa hancur lebur. Bayangkan cuma satu tetes loh ini Pak. Satu tetes dari neraka itu dicuci dengan air 70 kali kemudian ditaruh di atas bumi, bumi ini bisa hancur, manusia bisa mati semuanya. Saking dahsyatnya api neraka ini. Akhirnya setelah masuk neraka, Nabi Idris minta izin masuk surga. Minta izin masuk surga, akhirnya diizinkan oleh Allah Ta'ala. Masuk surga pingsan lagi Nabi Idris alaihissalam. Kenapa? Lihat nikmatnya surga yang luar biasa. Ya, memang surga ini nikmatnya luar biasa Pak. Sampai nggak bisa dihayalkan. Nggak bisa dihayalkan kata Nabi Muhammad SAW. Ya, kita yang umpamanya kita tukang hayal ya, suka menghayal. Ya, siapa yang paling top hayalannya di sini? Punya uang 2000 triliun umpamanya ya, punya pesawat pribadi, wah ini dibikin lapangan bandara pribadi umpamanya, menghayal lah ya. Kita sehebat apapun hayalannya, menghayalkan tentang surga itu nggak bisa dihayalkan surga itu. Bayangkan Pak, manusia yang paling hebat atau dikumpulkan semua manusia untuk menghayalkan tentang nikmatnya surga itu nggak bisa dihayalkan, saking hebatnya surga. Makanya Nabi Idris ketika masuk surga ini langsung pingsan. Kenapa? Saking hebatnya surga, saking indahnya surga sampai pingsan. Subhanallah. Ya, jadi surga ini luar biasa. Ya. Rumah kita yang paling kecil itu kata Allah Ta'ala di surga itu lebih besar daripada bumi dan 7 lapis langit. Itu rumah kita yang paling kecil di surga. Jadi orang yang paling miskin di surga itu rumahnya itu lebih besar daripada bumi dan 7 lapis langit. Bisa Anda bayangkan, nyapunya ya apa kira-kira ini? Ngepelnya itu loh. Untung nggak pakai nyapu di surga ini. Ya, bayangkan besarnya. Padahal langit pertama dengan bumi lebih besar langit pertama. Langit kedua dibandingkan dengan langit pertama dan bumi jika dijadikan satu masih besar langit kedua. Langit kedua ditambah langit pertama ditambah bumi dengan langit ketiga masih besar langit ketiga. Bayangkan besarnya seperti apa Pak? Luar biasa. Itu paling kecilnya nikmat di surga itu rumah kita itu rumah kita itu lebih besar daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi kata Allah Ta'ala. Itu orang yang paling melarat itu, yang paling miskin. Wah hebat surga ini, nggak bisa dibayangkan. Sampai kata Nabi Muhammad, akhirat dengan dunia itu ibarat kalian memasukkan tangan kalian ke dalam laut, kemudian angkat yang netes satu tetes itu dunia kata Nabi Muhammad. Ya lautan yang luas itu adalah akhirat kata Nabi Muhammad SAW. Jangankan laut Pak, kita celupkan tangan kita ini di air ini satu tetes saja kita nggak bisa bandingkan berapa perbandingannya. Kira-kira bisa nggak dibandingkan? Nggak bisa. Satu tetes dengan air sebanyak ini nggak bisa dibandingkan. Apalagi dengan air laut. Jangankan air laut, air bak kamar mandi kita nggak bisa dibandingkan. Satu tetes dengan air satu bak kamar mandi kita. Ini satu laut. Bayangkan. Makanya rugi kata Nabi Muhammad kalau orang lebih. Dunia cuma 60 tahun Pak rata-rata, kadang-kadang belum 60 tahun sudah kirim salam ya. Kalau lebih dari 60 tahun itu bonus. Oh di akhirat kekal jutaan miliaran tahun ya. Ya sampai maaf bahasanya dalam hadis orang kalau nggak sholat satu kali 500 tahun di neraka, kalau sehari 5 kali nggak sholat 2500 tahun. Bayangkan umur kita aja nggak sampai 2500 tahun. Ini sehari meninggalkan sholat aja 5 waktu sudah disiksa 2500 tahun. Bayangkan kalau seumur hidupnya dia nggak sholat, berapa juta tahun itu di nerakanya Allah Ta'ala. Waliyadzubillah min dalik. Hidup di dunia aja 60 tahun sudah sumpek ya, apalagi kalau ditagih-tagihan bank ya, pas nggak ada fulus, dompet kosong, aduh pusing belum gajian, sumpek. Hidup di dunia aja sumpek, apalagi di neraka. Waliyadzubillah min dalik. Jadi nggak bisa dibandingkan. Makanya Nabi Idris ketika masuk surga itu pingsan. Kenapa? Saking hebatnya surga, saking nikmatnya surga. Mahal daripada dunia dan seisinya kata Nabi Muhammad.
Dunia ini isinya emas, berlian, permata, batu bara, uranium, semuanya digabungkan jadi satu, itu masih lebih besar, lebih mahal cadarnya bidadari surga. Itu cuma cadarnya loh itu. Bayangkan kalau bidadarinya, Pak. Luar biasa. Setiap dari kita minimal dapat 70 bidadari. Minimal. Wah, senang. Kenapa nanti di surga menjadi paling cantik? Ya. Kadang-kadang sudah maaf sudah jelek, nyakitin hati lagi. Ya. Bahaya ini. Ya. Nanti di surga itu luar biasa. Pokoknya nikmatnya nikmat kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Idris alaihissalam sampai pingsan ketika masuk surga. Akhirnya ketika masuk surga, nikmat, Nabi Idris nggak mau keluar. Disuruh turun ke bumi nggak mau. Izinkan ya Allah saya sampai hari kiamat di sini. Loh nggak bisa kata Allah taala. Ya, tugasmu kan Rasul, menyampaikan risalah. Cuma minta izin pengen tahu surga, kemudian nggak mau keluar Nabi Idris ini. Ya, akhirnya disuruh keluar oleh Allah Ta'ala. Ya, ketika keluar sandalnya ditinggal. Dalam riwayat ada riwayat sandalnya ditinggal. Kemudian sampai langit keberapa minta kembali lagi karena sandalnya ketinggalan. Ya, karena cuma pengen masuk surga. Jadi bikin taktik Nabi Idris alaihissalam ini. Akhirnya diizinkan lagi untuk ngambil sandalnya, baru turun ke bumi Nabi Idris alaihissalam. Ya, jadi Nabi Idris ini Nabi yang kedua yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya Nabi yang ketiga yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh alaihissalam ini adalah Nabi yang ke-9 dari turunan Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi yang ke-9. Ya, Nabi Nuh ini putra dari Lamak bin Matusalqah bin Idris. Ya, bin Lamak bin Matusalqah bin Idris. Jadi anak cicitnya Nabi Idris. Ya, ayahnya Nabi Nuh ini adalah cucunya Nabi Idris. Jadi turunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nabi Nuh ini namanya sebenarnya bukan Nuh, namanya itu Abdul Ghafur, namanya Abdul Ghafur, atau dalam riwayat yang lain namanya Abdul Syakur. Ya, hamba yang selalu bersyukur, hamba yang selalu memaafkan. Ya, meminta maaf atau memaafkan. Jadi namanya itu sebenarnya bukan Nuh. Namanya itu Abdul Ghafur, dalam riwayat lain yaitu Abdul Syukur atau Syukur, namanya Yashkur, Yashkur. Itu nama Nabi Nuh sebenarnya. Nama Nabi Nuh ini berasal dari bahasa Syria. Ya, tapi dari bahasa Syria, ya, yang diartikan oleh orang-orang yaitu hamba yang selalu bersyukur. Ya, kenapa? Karena Nabi Nuh waktu itu ketika melihat anjing yang aneh, matanya ada 4. Ya, melihat anjing aneh, biasanya anjing ini kan matanya 2, ini matanya 4. Kemudian Nabi Nuh mengatakan ini anjing menjijikan. Ya, ketika mengatakan menjijikan itu Nabi Nuh langsung sadar. Ya, Nabi Nuh itu langsung sadar, berarti kata-katanya ini nggak pantas, berarti dia menghina makhluknya Allah Ta'ala. Nah, di sana Nabi Nuh ini langsung menangis karena kesalahan dosa yang dia dikerjakan. Akhirnya dikasih nama Nuh. Nuh itu artinya menangis, yaitu orang yang menyesal karena perbuatannya yang salah, itu artinya Nuh. Nah, namanya sebenarnya Abdul Syukur. Ada yang mengatakan Abdul Ghafur, ada yang mengatakan Yashkur, artinya hamba yang bersyukur. Ya, karena dia waktu itu sering menangis karena dosa yang dikerjakan satu saja, akhirnya julukannya Nuh. Nuh itu artinya menangis. Nabi Nuh ini diutus oleh Allah Ta'ala di kawasan sungai Efrat atau Tigris, yaitu diutus kepada raja yang zalim, namanya Darmasil. Ya, ini raja yang zalim. Ini manusia, Raja Darmasil ini manusia yang pertama kali minum arak, yang membuat arak dan meminum arak. Orang yang pertama kali bikin arak ya ini, ya, yang membuat arak pertama kali dan minum-minuman. Kerjaannya cuma main judi, ya, kemudian maaf zina, pokoknya foya-foya aja kerjaannya. Nabi Nuh ini diperintahkan, diutus oleh Allah Ta'ala kepada Raja Darmasil ini untuk beriman kepada Allah Ta'ala dan berubah kepada Allah Ta'ala. Ya. Dan Raja Darmasil ini dan kaumnya ini menyembah berhala. Ya, dalam riwayat itu ada 1.700 berhala. Ya, 1.700 berhala. Ya, setiap berhala itu dibikinkan rumah 1.000 dirok. Ya, 1 dirok itu berarti 1.000 dirok. 1 dirok itu sekitar 70 cm.
Berarti 70 cm kali 1000 berapa? 70 meter ya? Ya 70 meter. Jadi setiap berhala itu rumahnya 70 meter, 70 meter, 70 kali 70. Itu ada 1700 berhala. Jadi setiap berhala dibikinkan rumah 70 kali 70 meter. Kemudian berhalanya ini dikasih emas-emasan. Ya, mewah, dikasih emas-emasan. Ya, pokoknya dihormati berhalanya ini. Nabi Nuh akhirnya diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengajak Raja Darmasil itu beriman kepada Allah Ta'ala. Dalam riwayat ada yang mengatakan Nabi Nuh itu diutus oleh Allah Ta'ala ketika berumur 480 tahun. 480 tahun ya, ketika jadi Rasul. Itu ada riwayat mengatakan pertama kali diutus menjadi Rasul itu ketika umurnya 480 tahun. Umurnya Nabi Nuh 980 tahun. Nabi yang paling panjang umurnya, kalau Nabi Adam 930 tahun, kalau Nabi Nuh 980 tahun Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi yang paling panjang umurnya, ya, yang paling tua. Malaikat Jibril ketika bertemu dengan Nabi Nuh bertanya, ya Nuh, ya atwalal anbiya umran, wahai Nabi yang paling panjang umurnya, kaifa wajadta dunya, bagaimana engkau menemukan dunia, rasanya dunia itu gimana, umurmu kan paling panjang, apakah kamu merasakan hidup lama di dunia? Kata Nabi Nuh, kadarin babak lahu baban, dakhaltu min ahadima wa kharajtu min akhar. Aku tinggal di dunia ini walaupun umurnya 980 tahun, itu seperti rumah yang memiliki dua pintu, masuk dari pintu satu, keluar dari pintu yang satunya. Kira-kira maaf kita masuk pintu sini, keluar pintu sini, ini berapa lama? 1 menit? Nggak sampai. Ya, kata Nabi Nuh ini walaupun umurku 980 tahun, ya, tapi aku hidup di dunia ini seperti sebentar saja, cuma lewat bahasanya. Kata Nabi Nuh itu masuk pintu satu, keluar pintu satunya. Itu yang 980 tahun, Pak. Apalagi kita yang cuma 60, rata-rata 60 tahun. Bayangkan. Memang kalau masih hidup di dunia ini kayak lama. Nanti kalau sudah meninggal, baru kerasa dunia ini sesaat, nggak ada rasanya. Maaf kita aja, maaf. Saya dulu kalau lihat anak-anak ngerasa baru anak-anak, sekarang sudah tua. Anak sudah 4, umur sudah 40 tahun. Padahal kemarin itu baru kemarin seperti anak-anak, saya baru TK, SD, masih ingat, tapi nggak kerasa sudah 40 tahun, sebentar. Bayangkan, sebentar, nggak kerasa. Nabi Nuh aja mengatakan 980 tahun itu seperti sebentar, apalagi kita. Ya, nanti kalau orang sudah meninggal baru tahu kalau akhirat itu kekal dan dia merasakan lama. Satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di bumi. Bayangkan, dalam riwayat yang lain satu hari di akhirat seperti 500 tahun di bumi. Satu hari loh Pak. Bayangkan. Jadi akhirat itu lebih kekal. Jadi nggak sama dengan bumi atau di dunia. Akhirnya Nabi Nuh diutus oleh Allah Ta'ala untuk mendakwai Raja Darmasil. Tapi Raja Darmasil ini tetap aja, ya, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam dianggap gila oleh Raja Darmasil ini dan kaumnya. Akhirnya setelah lama Nabi Nuh ini sabar, memang ratusan tahun mendakwai, pengikutnya cuma 80 orang aja. Bayangkan Pak, dakwah selama ratusan tahun pengikutnya cuma 80 orang. 80 orang sabar, termasuk Nabi yang pertama dapat gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi itu Nabi yang sabar, diantaranya Nabi Nuh alaihissalam. Sabar Nabi Nuh. Akhirnya sudah lama ya nggak beriman, Raja Darmasil dan kaumnya tetap bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi Nuh mengadu kepada Allah Ta'ala. Ya, dalam surat An-Nuh 5-6 Nabi Nuh mengatakan, qala rabbi ini da'autu qaumi lailan wa naharan falam yaridhum du'ai illa firaran. Ya Allah, kata Nabi Nuh, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang hari, tapi seruanku itu hanya menambah mereka lari saja, kata Nabi SAW. Mereka tetap gak beriman. Jadi mereka kalau diajak Nabi Nuh itu tutup telinga, gak dihiraukan. Kadang-kadang mukanya ditutup, jadi gak dihiraukan Nabi Nuh itu. Kalau dia ngajak dakwah, kaumnya itu ada yang tutup telinganya, kemudian ada yang nutup mukanya pakai kain. Jadi ditinggal Nabi Nuh itu. Itu ratusan tahun Pak, bayangkan.
Ya kita sehari aja kalau dakwai orang kemudian nggak dihiraukan, kepengin tempelang aja, kurang ajar orang ini. Diajak kebaikan nggak mau. Ini Nabi Nuh ratusan tahun, nggak berubah-berubah, pengikutnya cuma 80 orang. Ya. Akhirnya Nabi Nuh berkata kepada Allah Ta'ala, qala Nuhun Rabbi la tadar alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadarhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafaran. Kata Nabi Nuh alaihissalam, ya Allah, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir ini untuk tinggal di bumi, ya Allah. Jika engkau tidak menghancurkan mereka, mereka akan menyesatkan nanti, dan mereka turun-turunan mereka akan menjadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang bermaksiat, kata Nabi Nuh. Lebih baik hancurkan aja ini orang ini. Ini nggak ada kebaikannya sama sekali, karena sudah apa? Diajak dakwah ratusan tahun nggak berubah-berubah. Ini kalau dibiarkan nanti malah menyesatkan hamba-hamba yang lainnya. Dan dia kalau punya turunannya bahkan kafir, bakal selalu bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Akhirnya dikabulkan doanya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membuat kapal atau bahtera yang sangat besar. Ya, dalam riwayat panjangnya 200 meter. Panjangnya kapal ini 200 meter, lebarnya 70 meter, kemudian 3 tingkat 25 meter tingginya kapalnya. Tapi bikinnya di atas gunung Nabi Nuh alaihissalam ini. Mestinya kan bikin kapal di bawah untuk di laut kan. Ini bikinnya di atas gunung Nabi Nuh. Jadi kata orang-orang ini gila ini Nuh, nggak ada kerjaan. Di atas gunung bikin kapal. Ya kan orang aneh kan. Orang kan bikin kapal kan di tepi sungai, biar bisa diturunkan, di pinggir laut, biar bisa diturunkan. Ini bikin kapal di atas gunung, Pak. Di Bukit Judi, di atas gunung. Ya, panjangnya 200 meter, kemudian lebarnya 70 meter. Ya, lumayan besarnya nih. Ya, nggak tahu lebih besar dari kapal tanker mungkin ya. Saya nggak pernah ngukur kapal tanker itu. Ya, pokoknya panjangnya 200 meter, lebarnya 70 meter, tingginya 25 meter dalam riwayat. Ya, lama bikinnya. Nabi Nuh alaihissalam bikin kapalnya itu. Setelah bikin kapal selesai, Nabi Nuh diperintahkan untuk memasukkan hewan-hewan dan makanan-makanan pokok yang bisa ditanam. Ya, mungkin yang bisa ditanam kembali. Ya, akhirnya ngambil mungkin buah-buahan, mungkin gandum, beras yang bisa ditanam, mungkin taruh di pot seperti itu, ditaruh di dalam kapalnya, kemudian hewan diambil sepasang-sepasang, dimasukkan ke dalam kapalnya, dan pengikutnya 70 orang ikut. Nah, akhirnya setelah jadi kapalnya, nggak taunya jadi banjir besar. Ya, Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, wahai langit turunkan air, kemudian wahai bumi keluarkan airmu. Jadi keluar Pak, air dari hujan dari langit, kemudian mata sumber ini keluar, meluap. Ya, contohnya kan maaf walaupun nggak hujan, kalau matahari bulan purnama kan air naik kan, kadang-kadang kan sampai banjir. Itu cuma itu aja. Bagaimana kalau airnya sumbernya disuruh mengeluarkan? Ya maaf seperti lumpur lapindo itu. Ya kan keluar terus itu, nggak berhenti, itu baru lumpur. Ini air suruh mengeluarkan semuanya. Jadi keluar. Ya. Akhirnya jadi banjirnya itu nggak berhenti sampai berminggu-minggu. Hujan banjir itu berminggu-minggu, tambah naik. Nah, dalam riwayat akhirnya Nabi Nuh memanggil keluarganya untuk masuk ke dalam kapal, kecuali anaknya Nabi Nuh nggak mau ikut, Kan'an. Dan dalam riwayat istrinya juga nggak mau ikut kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, akhirnya semuanya masuk, dikecuali orang-orang yang kafir, termasuk anaknya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Dalam riwayat ada yang mengatakan cuma anaknya aja Kan'an yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Bahkan diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Nuh alaihissalam, anaknya Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, sawi ila jabalin ya'simuni minal ma' qala la asimal yawm minal amrillah illa man rahima wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Ya, kata anaknya Nabi Nuh ketika diajak untuk masuk kapal, aku akan mencari perlindungan ke atas gunung supaya air bah itu tidak membawa aku. Kata Nabi Nuh, tidak ada yang melindungi hari ini dari adab Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa melindungi dari adabnya Allah Ta'ala. Ya, sesungguhnya gelombang itu menjadi penghalang, dan anaknya Nabi Nuh itu termasuk orang-orang yang tenggelam, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam riwayat banjirnya itu selama 6 bulan. Jadi bumi ini banjir selama 6 bulan, tenggelam.
tenggelam. Semuanya seluruh bumi ini tenggelam selama 6 bulan. Ada yang mengatakan 150 hari atau 5 bulan. Ya, berbulan-bulan. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam ketika pada tanggal 10 Muharram diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari banjir itu di Bukit Judi. Jadi banjirnya itu berhenti pada tanggal 10 Muharram. Ya, itu banjirnya berhenti 10 Muharram. Kemudian kapalnya Nabi Nuh sandar di Bukit Judi. Ya, bahwa Bukit Judi ini di mana? Ya, ada yang mengatakan kemarin ditemukan fosil dari kapalnya Nabi Nuh, tapi wa alam betul apa enggak wa alam, tapi memang fosilnya ada di atas gunung. Ya, jadi terdamparnya itu di atas gunung, ya, di Bukit Judi pada tanggal 10 Muharram. Jadi 10 Muharram ini memang hari istimewa bagi orang Islam, orang Yahudi, orang Nasoro. Ini 10 Muharram ini hari istimewa. Jadi maaf 10 Muharram itu yang puasa bukan Islam saja, orang Yahudi puasa juga, Pak. Orang Yahudi itu puasa. Kenapa? Memeringati Nabi Nuh diselamatkan dari Fir'aun ketika dibelah Laut Merah itu tanggal 10 Muharram. Jadi banyak nabi-nabi yang diselamatkan oleh Ta'ala itu pada tanggal 10 Muharram. Ya. Nah, kemudian seperti Nabi Isa diangkat ke langit itu tanggal 10 Muharram. Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya itu pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dikeluarkan oleh Allah dari api yang membakar itu pada tanggal 10 Muharram. Jadi rata-rata banyak para nabi itu diselamatkan oleh Allah Ta'ala pada tanggal 10 Muharram. Makanya 10 Muharram itu hari yang istimewa. Ya. Jadi Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Ta'ala pada tanggal 10 Muharram, dan akhirnya Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Ta'ala pada tanggal 10 Muharram, dan akhirnya setelah selamat Nabi Nuh bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan cara berpuasa. Jadi Nabi Nuh ini juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena bersyukur kepada Allah Ta'ala karena diselamatkan dari banjir yang sangat dahsyat. Ya, bisa dibayangkan banjir 6 bulan. Ya, 6 bulan. Makanya Nabi Nuh diperintahkan oleh Ta'ala bawa bibit-bibit makanan, kemudian stok-stok makanan. Kenapa? Memang lama. Banjirnya lama. Ya. Kemudian kurang berapa menit ini? Ini. Kemudian Nabi yang keempat selanjutnya yaitu Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud ini diutus oleh Allah SWT kepada kaum Ad, ya. Nabi Nuh alaihissalam ini adalah putra dari Abdullah bin Riba bin Syam bin Nuh, ya, yaitu putra dari Abdullah bin Riba bin Syam bin Nuh. Nah, berarti turunan 10, 11, 12, 13, turunan ke-13 dari Nabi Adam alaihissalam. Kalau Nabi Nuh kan turunan ke-9, Nabi Idris turunan ke-6. Kalau Nabi Hud ini turunan yang ke-13 dari Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Nuh ini Nabi Hud ini diutus oleh Allah Ta'ala kepada kaum Ad. Ya, kaum Ad ini yaitu kaum yang juga tidak mengenal Allah Ta'ala. Ya, kaum Ad ini hidupnya makmur, Pak. Ya, luar biasa.